Puji syukur tak terhingga kebanyakan Allah yang mulia. Masalah maghrib sama-sama melakukan semata dalam hidup dan kehidupan kita ini, yang mana Allah Taala berikan masa waktu yang sangat-sangat singkat kita dalam kehidupan dunia sementara ini. Jadi rahmat Allah Taala, oleh karenanya ada maksud Allah menciptakan kita di dunia ini bukan untuk menyempurnakan rumah hidup kita, rumah kita dalam merupakan keperluan kita bagaimana sempurna iman kita dan amal kita. Bahkan dalam Al-Quran Allah SWT katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia, ya? Kita tidak ada sebenarnya. Tidak kujadikan itu kata Allah, ya kan? Manusia jin tak ada. Ternyata ada rupanya. Illa dia akan kata Allah, kecuali betul-betul mau dia mengabdikan diri dia kepada Allah SWT. Innal abdu annahu awwab dalam Quran, sebagai hamba yang mau kembali kepada Allah. Ini terjauh nak kemana kau ini? Meskipun kita jalan utara, selatan, timur, barat, ujung-ujungnya kita akan kembali kepada Allah. Tentunya kembali kepada Allah ini adalah menjadi hamba yang betul-betul diri di Allah SWT. Innal abd innahu awwab, sebagai hamba kembali mau menyerahkan diri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nak matilah tapi dalam keadaan muslim, menyerahkan diri kepada Allah. Nanti rahmat Allah SWT, tentunya kita berpikir bahwa siapakah kira-kira orang yang kembali kepada Allah dan ridha Allah? Allah Ta'ala terangkan dalam Quran surah Taubah ayat 100. Orang-orang yang pernah hidup di dunia ini, dia hidup kepada dia dan dia kepada Allah, yaitu para sahabat. Allah suruh kita mencintai sahabat. Allah suruh kita mencintai sahabat. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dua gendangnya kita, kota Ansar, Muhajirin. Ada yang ketiga, kota berada kita pada posisi Ansar, yaitu di tempatan makomi kita. Tentunya tetap amalan-amalan kebajikan yang kita buat di makomi kita, seperti mana kita juga berangkat meninggalkan kampung halaman itu fisabilillah. Nah, ini kita masih meniru sahabat, bukan kayak sahabat kali. Kalau sahabat dulu Allah dalam fisabilillah mereka ini, kalau tidak dia dalam keadaan dakwah batah atau dakwah badiah. Dakwah batah tadi mulia, begitu diajak Nabi SAW, lengket terus, tak pulang. Apa yang dimakan Nabi dia makan, bergerak Nabi perjuangan agama ini lengket. Tidak ingat lagi kepada ahli keluarga dan usaha di masjid. Kita mana sanggup itu? Dalam keluarga ada kendala masih berhubungan kita kan? Sebenarnya kami cuma ada bisnis tidak jalan. Tak apa-apa, bisnis jalan, bapak jalan-jalan saja. Ini bukan dakwah batah namanya, dakwah membantah juga ini. Kalau badiah lain lagi, badiah hari ini. Begitu disuruh oleh Nabi SAW sahabat-sahabat ini, mereka berjanji tidak. Kata mereka sudah berbayat kepada Nabi sahabat. Nahnu ladzi bay'u Muhammad al jihad ma baqiya. Kami telah berbayat dengan Nabi, bahwa ini maksud hidup kami, dakwah ini. Nah sekarang kita bertanya, apa maksud hidup kita sekarang? Ada masih hidupnya kebun, ada petani, ada nelayan macam. Kalau tak saya pegang itu, habis aku. Kalau tak kujamah itu mati. Nah, sudah bertuhankan kepada makhluk. Nah, ini sirri khaufina. Kalau sini langsung membukit-bukit dan bertumpuk, mau sudah sirri tabir kan besar. Berbayat mereka. Nah, badiah. Mereka ini kata Nabi silakan pulang kampung halaman. Buat amal agama. Seperti Ansor tadi, amal agama.
dakwah. Nah sekarang kita berpikir kalau tak sholat tak baca Quran dosa, ya kan? Pokoknya itu aja, tak kalimat tak jauh lawak. Kalau udah setengah jam itu berdosa juga namanya. Bahkan lebih berdosa. Apa sebab ini ada sahabat di masjid tak ikut, tak dicakapi lagi. Itu ada tak dicakapi lagi 3 orang. Luar biasa. Maka kata Nabi, wahai sahabat itu ada 3 orang. Tak usah bercakap pada dia. Karena Nabi menganjurkan jangan mengucapkan silaturahmi. Jadi dia untuk perkara antara dan cakap. Nanti mulai begitu dakwah beliau ini, sahabat pulang. Tiba-tiba ada teriakan, hayya 'alal jihad. Yang megang kurma di masa itu nomor di sini. Gampang bilang hayya jihad, dijatuhkan benda, langsung berangkat. Memelihara kambing, ya kan? Ditinggalkan kambing itu. Nah kita akhirnya, bukan di sini maksudnya kan? Ada juga begitu. Mudah tunggu, kambing itu belum lahir. Tunggu, rumahku belum sempurna. Apa lagi kira-kira? Sebentar lagi aku pesta. Keluar jangan dulu, pesta dulu. Jadi model dakwah kita adalah begini. Allah suruh mencontohi sahabat. Entah berapa persen lagi nanti kepada sahabatnya. Namun ada jangan khawatir kita dapat. Luar biasa kayak sayang Rasul. Apa kata Rasul? Mayyaroni man amanani. Beruntung orang yang jumpa dengan aku beriman. Jadi mau saja pun kita mengikuti sunnah Nabi ini, jangan membangkang, jangan aman sedikit. Ya kan? Aman sedikit bukan aman banyak. Orang bertemu dengan aku beriman kepada ikut sunnahku di depan, beruntung orang ini. Tapi kapasitas umat akhir zaman bukan gampang. Tua 7 kali. Beruntung. Malayarun. Tak jumpa orang dengan aku. Ada pernah jumpa Rasul? Tapi mereka ini tetap mau menghidupkan sunnah Nabi dan kehidupan. Beruntung 7 kali. Makanya ulama beritahu bahwa 10% saja kita buat daripada perilaku perjuangan sahabat yang mulia, baik niat ibadat, muamalah, muasat akhlak kita yang mulia, sudah datang bantuan Allah. Kalau zaman sahabat kurang 10% amalan-amalan sunnah tertahan bantuan Allah. Buktinya apa? Lupa siwa. Kita lain siwa kita. Lain dia. Dia kawan kan, siun kan, siwa Firaun. Tak ada dalam kitab siwa Firaun, tak ada. Itulah lancipnya kita juga. Lupa siwa itu. Lupa yang lain. 10% kita buat sunnah-sunnah yang lain ini. Datang musuh pertama. Contoh. Itu pun kadang-kadang tak mau. Anda pada persen pula lagi. Walladzina tabauhum ihsan. Siapa saja orang, ya kan, mengikuti dengan baik. Tentunya dengan arahan-arahan yang telah diarahkan oleh ulama wakil kita. Siapa orang itu? Di kota, di desa, laki-laki, ya kan? Apalagi wanita. Kalau udah becok-becok, jangankan manusia, hewan pun terlibat dalam kerja dua ini tercatat dalam Quran. Contoh burung pun, somut yang menjadi Sulaiman, ya kan? Ya ayat 6 kata Raja Somut. Khulufi masa ini, somut masuk ke lubang. Kenapa teriak Nabi Allah Sulaiman nanti kelihatan mati oleh tentara-tentaranya? Perintah Nabi Allah Sulaiman. Senyumlah Nabi Allah Sulaiman melihat dakwahnya kepala somut. Hampir tak kepala somut kocila. Tapi insting dia udah biasa. Ini kadang-kadang bosan kepala kawan itu kan, menghina saja kerjanya.
Ini perbandingan. Allah terangkan dalam Al-Quran. 60% Quran itu menceritakan daripada peristiwa dakwah yang komplit. Kalau puasa satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya kan? Nah, oleh karena itu pentingnya kerja dua kan. Dan Allah terangkan juga dalam Al-Quran. Mau menjadi umat terbaik tidak kata Allah. Ada kata syarat ada. Nah, itu juga mau saya pengen aja. Mau syarat ada. Apa syaratnya? Kalau syarat dijajah kan. Nah, kalau kita ada dijajah, nah pengen saja. Kau topi. Jadi syaratnya adalah apa? Supaya umat terbaik. Oh, rejeki. Tak bisa kita di Indonesia aja, tak bisa kita di Jawa saja, tapi ukhrijat di seluruh alam. Inilah kapasitas mereka. Nah, kalau Nabi-Nabi dahulu pulang kan, dia berkabilakan. Kita ni tanggung jawab besar. Tentunya tanggung jawab besar, gaji pun besar. Makanya diharamkan Allah masuk surga kaum dahulu sebelum umat Muhammad kerjanya besar. Yang terlibat dalam kerja yang sangat mulia ini ada mulai baik di kota di desa, wanita juga. Wal mu'minin wal mu'min. Ba'duhum ya'muruna bil ma'ruf tetap laki-laki. Cuma medan kerjanya agak beda. Kalau kita laki-laki berusaha nubuah ini tak dilibatkan perempuan istri kita mulia. Agama hanya di luar pintu aja. Tak sampai ke tengok Nabi SAW mulia, istrinya seluruhnya ikut dalam usaha nubuah, kerja dakwah. Cuma kadang-kadang kita pandai merayu, kalau mau kita jadikan diri istri, kaulah bulan, kaulah bintang, ya kan? Kaulah rambut yang terurai, ya kan? Nah, begitu kita dah nikah, tak pandai kita merayu, wahai sayangku, maukah kau keluar dengan tangan? Tapi kalau kita ajak ke mall, ya bukan cepat dia. Tapi kalau ajak di jalan Allah Ta'ala perjuangan agama, ini kadang-kadang tugas kita agak berat. Karena wanita ini diciptakan dari tulang rusuk dia. Koros sekali apa? Patah dia. Lembut kan dia apa? Bengkok terus dia. Jadi kolom ini, koras-koras lembut. Kadang lembut dia, kadang koras. Tegas. Koras saja pun banyak. Barang itu kalau koras saja. Malu apa? Potong terus kan? Lembut kali begitu juga. Itu jangan apa? Lembek kan? Jadi koras-koras lembut. Contoh ya? Pokoknya kita raih bareng. Salah satu pintu hidayah itu kita boleh taklim di rumah. Sekarang ini sudah biasa kita lebar. Tadi mungkin handphone sekarang ini. Ya, termasuk juga saya. Anak-anak begitu juga. Majelisnya sudah besar sama ya. Jadi ada taklim kita di rumah, kumpul anak istri. Dengarkan berita-berita firman Allah dan hadis Nabi. Ini kebenci setan ini, musyawarah setan. Orang tua taklim. Ayo, cubitkan pantatnya biar yang abadi. Biar jangan duduknya mantap ya kan, gini saja. Kasih dia pikiran yang lain. Setan musyawarah. Nah, itulah kita dengar kemarin ini ada juga musyawarah setan kata ulama. Kepalanya tidak kalau jadi. Nah, tugas apa? Ini sekolah. Udah lama tak di minuman keras. Buku udah ada. Minuman keras ini. Oh itu biasa. Oh itu kucingnya aku buat. Oh itu biasa. Ini mencuri semuanya kalau hujan. Rupanya ada satu. Kalau bakal hujan, ini anak keluar huruf bisa minta. 4 bulan. Buku dan tak jadi keluar. Oh, paten kau ini. Rupanya itu yang paten menggagalkan orang huruf bisa minta. Kenapa? Kalau huruf bisa minta ini mengajak taat, ya kan? Setan mengajak durhaka, kan menarik lah. Begitu. Banyak masalah yang timbul kan. Ini bisnis kau belum selesai. Kambing mana perana? Kucing banyak di rumah, siapa ngasih makan? Udah ya, macam problem juga. Tapi sahabat yang mulia sudah masak kurma, ya kan? Tinggal ditujah aja begitu. Ayah jihad, ada. Nah apa dia? Oh, apa kata Rasul? Tinggalkan. Yang kambing begitu juga. Termasuk mau sampai umat masih juga. Begitu mengembal kambing, ayah jihad, oh sudah. Makhluk kau, Allah. Namun jangan tidak provokator tetap. Zaman dulu pun ada, sekarang lebih banyak.
Apa kata provokator? Sudah jihad kita berapa kali bolak-balik. Saatnya lah kita menunai kurma. Kesonak jantung di situ. Pulang kita kan. Itu ada jihad juga. Ini menurut saya udah saatnya. Keluar lagi. Begitu. Ada lagi yang berpikir. Ada yang begini. Saatnya kita menengok ternak-ternak kita. Selama ini terbengkalai. Tapi kalau orang yang yakin kepada Allah, yakin saya kira. Ada pun mengatakan sudah ini musim panas ini gitu. Apa dakwah-dakwah? Agak dingin sedikit lah. Panas. Langsung lah jawab. Memang boleh itu. Turun aja. Sesungguhnya api neraka lebih panas daripada api dunia. Atau sahabat yang cerdik. Sebenarnya aku bukan apa-apa meninggalkan asbab rezeki. Rumah kan asbab, ya kan? Meninggalkan. Dan aku menuju pemberi rezeki yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Menang dia berangkat. Kalau berangkat ketemu Subhanahu Wa Taala, pulang. Dikira aku rumah masih digantung. Allah, digantung rumah. Kalau akal tak masuk, ya kan? Tapi iman masuk. Dipanen, ditimbang rupanya 10 kali lipat. Berlaku rupanya manja belasan lagi. Kalau asyuram salihah, satu buat kebaikan dibalas 10. Timbangan itu 10. Nah orang seperti yang bilang, walladzina tabau misan, ikuti dengan baik. Radhiyallahu anhu wa radu'an, ayat ridho Allah. Kalau kita doa bukan tahu ya Allah ridho ya Allah, tapi tak mau ikut sahabat, bohong kadang tanya balik. Ya Allah aku ridho ya Allah, tapi tak ikut mau. Bagaimana praktek sahabat-sahabat mengerjakan agama Allah? Atau sebaliknya, aku ini betul-betul dekat dengan Allah, cinta kepada Allah. Wah, oleh Allah cinta. Tapi tak mau mengikuti sunnah Nabi. Itu sama juga mirip pembohongan kata orang tanya balik. Padahal diterangkan Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Hendak cinta kau kepada Allah. Ini contohnya. Innama bi'ustu liutam marakan. Contoh Rasul. Sahabat bukan tangan mencontoh Rasul. Satu ketika ada pula pohon yang agak miring dia ke jalan, maka Nabi pun merunduk dia lewat. Sahabat begitu. Wafat Nabi, pohon itu bang tak ada. Lewatlah sahabat itu di jalan yang sama. Itu kata sahabat. Begitu. Secara akal betul. Kenapa kau gini katanya? Dulu Rasul begini dulu. Bodoh kau. Dulu karena itu. Karena apa namanya? Pohon. Tak ada itu kata sahabat nih. Bodoh tak bodoh, penting kayak gini lagu di sini katanya. Pernah Rasul begini, itu yang empat. Secara akidah, ya kan? Termasuk sugi kita nih Pak, sugi. Sugi kayu kan? Diciptakan Konghucu mungkin, Jepang segala. Begitu alat pembersih gigi, simpan sih, tak putar dan putar bersih. Lebih senyum profesor yang tinggi. Bertanya kawan, boleh mantap ini dengan pada kayu goni. Secara akal pun ya silakan. Yang canggih yang kita pilih. Tapi secara hakikatnya kayu ini lebih tinggi nilainya daripada alat tadi. Itu kalau dia tarik kepada hukum fikih misalnya. Katakanlah di jalan anjing berjalan kita sama babi kan. Rasul contohkan pakai apa? Pakai tanah. Sama. Rupanya alat-alat yang canggih. Begitu dia kasihkan alat tuh gitu separuh pudar kan bersih berkilat. Dia lumpur tak kurang kilat. Mana kita pilih? Itu lumpur itu tinggal nyaman tak boleh kan? Udah salah lidah kita. Berdosa Pak. Itu contoh. Banyak nanti ke depan begitu. Jadi karena itu elok kita sambilnya watok. Selesai masalah.
Apa yang dibuat para sahabat dahulu kita buat akan mendatangkan apa? Radhiyallahu anhu. Tahu caranya. Nah begitu juga kita hari ini memperjuangkan agama Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ala basiratin ana. Katakan Muhammad, ini jalan. Jalan apa? Jalan dakwah. Berapa banyak orang hari buat dakwah juga, silakan, tak dilarang. Maka ulama beritahu bahwa dakwah yang cara Nabi itu ibarat matahari. Begitu. Yang lain itu saya hormati, ibarat lilin. Ibarat lilin, senter gitu kan. Menerangi juga ada. Tak kita salahkan. Cuma hari ini matahari ini belum muncul kali dia. Ya, belum muncul, mungkin terlindung awan, terlindung yang tadi hijab-hijab dunia tak nampak kayak dakwah. Kalau sahabat terang, sampai kata sahabat, gunung Islam, jadi kamu seperti kami. Kalau kita bilang kan, gunung Islam, pencuri juga semalam kata mereka. Atau ayamku habis, begitu dia. Tak bisa kita bilang gunung Islam, gunung bisa jadi kata mereka. Tapi kalau sahabat jelas, gunung Islam, tidak jadi kebaik seperti kami. Tidak menjadi ridha Allah seperti kami. Itu sahabat. Ada yang berani kita begitu. Belum bisa, belum bisa. Ngomong bisa, praktek doa supaya jadi bisa itu kan betul kan? Belum bisa kita Pak. Oleh karena itu ada ulama mungkin katakan tetap kita berada usaha nubiah terus menerus meskipun iman belum sempurna. Tapi kita belajar iman ini terus. Apa yang terjadi? Mati kita kuliah. Dan target kerajaan ini bukan sampai mati, sampai dunia kiamat. Bentar lagi kiamat ini. Tak usah apa lagi kita sanksi, bakal kiamat. Kalau tak kiamat kocik, kiamat kubur ya. Kan kita tinggal. Nah eloklah kita memang kembali kepada Allah. Innal abdu annahu awwab. Sebaik-baik hamba kembali kepada dengan menuju ridha Allah. Nah ulama muhaqqiqin katakan dalam suatu tafsir Al-Quran, Rabbana fa'fir lana junubana wa kafir anna sayiatina wa tawaffana ma'al. Udah ya? Udah banyak. Awak hendak memberikan bagaimana cara kembali kepada yang baik. Jadi masalah ini yang mulia, Allah ampunkan dosa kita dan dihapuskan. Itu dia. Wa tawaffana mal abrar. Jangan kau mati sebelum menjadi orang yang diri Allah yang baik. Maka Imam Qurtubi katakan ada 4 kriteria orang-orang yang akan kembali kepada yang baik. Yang pertama, salah satu, dia mesti takut kepada Allah pertama. Bagaimana usaha kita supaya takut kepada Allah? Al-Quran mengajarkan pertama, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha. Itu syarat. Kau tak pernah ke masjid membangkang. Ya udah ke masjid pun kan bergaduh, ya kan? Apalagi tidak. Walam yakhsha illallah. Tak ada takut kecuali Allah. Ada usaha ke masjid. Makanya kata Rasul, orang yang menghilir budak ke masjid siang dan malam, fashadu lahu, saksikan kamu, katakan. Itu orang beriman. Maka perlu dibentuk jemaah 24 jam di masjid. Jangan membabai di sini 24 jam. Swalaya, masjid 24 jam. Makanya pikiran kamu dibentuk. Orang-orang yang perlu buat mahal kerja di masjid di 24 jam. Itu Pak. Sekarang masjid kita cuma aja rame. Subuh tua-tua semua. Ya, muda mana? Anak muda. Di zaman sahabat jangan muda, anak muda, anak kecil saja pun sudah mereka tahu tentang hakikat di mana dia. Nah, insyaallah ini bulan ini takdir saja barangkali ya, kita pada udah mau ajar. Nanti ada target yang lebih keras. Catat nama 4 bulan. Insyaallah ya. Subhanallah wa bihamdihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.